Terungkap fakta baru di balik penangkapan Taufik Hidayat, buronan kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR di Bandung. Sebelum akhirnya menyerahkan diri, Taufik ternyata sempat berencana melarikan diri ke Pulau Sumatera untuk menghindari kejaran polisi. Bahkan ia juga dikabarkan sempat mengutarakan keinginan mengakhiri hidup karena merasa tidak memiliki jalan keluar. Terbukanya keberadaan Taufik bermula ketika Kadit Reskrim Polsek Jatinangor Ibda Hendi Setiawan melihat foto buronan yang beredar. Karena pernah menangani kasus yang melibatkan Taufik sebelumnya, Hendi langsung mengenali wajah pelaku dan menghubungi Dadang, mantan atasan Taufik, untuk memastikan identitas tersebut. Setelah dipastikan bahwa pria dalam foto memang Taufik Hidayat, Hendi meminta bantuan Dadang untuk membujuk pelaku agar bersedia bertemu. Upaya itu berhasil, Taufik akhirnya datang ke kediaman Dadang di Ciparai dan bertemu dengan Ibda Hendi. Dalam pertemuan tersebut, Taufik mengaku sempat berencana melarikan diri ke Sumatera. Ia juga mengungkapkan keputusasaan hingga muncul keinginan untuk mengakhiri hidup. Melihat kondisi itu, Ibda Hendi melakukan pendekatan persuasif dan meyakinkan Taufik agar tidak kabur maupun mengambil tindakan nekat, melainkan menghadapi proses hukum yang berlaku. Pendekatan tersebut akhirnya membuahkan hasil setelah beberapa waktu berpindah-pindah tempat persembunyian dan sempat lolos dari pengejaran aparat. Taufik Hidayat akhirnya memilih menyerahkan diri sebelum diamankan oleh pihak kepolisian. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan yang dialami oleh YTR di Bandung. Melalui Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, Presiden meminta agar proses hukum terhadap pelaku dijalankan secara tegas sesuai aturan yang berlaku sehingga pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Pesan tersebut disampaikan Dudung saat menjenguk YTR yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pada Kamis 25 Juni 2026. Selain meminta pelaku dihukum seberat-beratnya, Presiden juga berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di tengah masyarakat. Dalam kesempatan itu, Dudung mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Menurutnya, setiap dugaan tindak kekerasan atau hal-hal yang mencurigakan perlu segera dilaporkan kepada aparat agar dapat ditindaklanjuti sejak dini dan tidak menimbulkan korban. Pemerintah pun menegaskan akan terus mengawal penanganan perkara ini hingga proses hukum berjalan dengan adil. Harapan agar pelaku mendapat hukuman maksimal juga disampaikan langsung oleh keluarga korban, baik kakak maupun ayah YTR saat bertemu dengan Dudung. Sementara itu, kondisi YTR masih dalam tahap pemulihan. Dudung mengaku belum dapat berkomunikasi langsung dengan korban karena YTR masih beristirahat dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Setelah hartanya Pita habis tuh mulai itu penyiksaannya dimulai gitu. Oh, jadi gini, dipacarin, kemudian ya mungkin waktu awal karena Vitanya cinta, merasa nyaman, merasa bahagia, diikutin keinginannya kali ya. Nah, kemudian terungkap dugaan motif di balik penyekapan dan penyiksaan yang dialami oleh YTR, korban yang diduga dikurung selama 3 tahun di Bandung. Dalam wawancara dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juni, keluarga korban mengungkap bahwa kekerasan mulai terjadi setelah seluruh harta milik YTR diduga dikuasai oleh pelaku. Saat berbincang dengan keluarga korban, Deddy Mulyadi menanyakan apakah YTR pernah menceritakan terkait penyebab dirinya mengalami penyiksaan selama bertahun-tahun.
Menjawab pertanyaan tersebut, kakak ipar korban, Melani, mengatakan bahwa menurut pengakuan YTR, penyiksaan mulai dilakukan setelah seluruh harta bendanya habis diambil pelaku. Melani menjelaskan barang-barang korban yang dijual pelaku ditaksir mencapai sekitar 52 juta rupiah. Tidak hanya itu, pelaku juga mengambil uang tabungan dan mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan. Pelaku diduga mengajukan pinjaman online dan menggunakan fasilitas pay later atas nama korban. Bahkan seluruh perhiasan emas milik YTR juga disebut telah dijual. Menurut keluarga, setelah tidak ada lagi harta yang bisa diambil, pelaku diduga semakin emosional dan mulai melakukan penyiksaan terhadap korban. Boleh nanya, dia pernah cerita nggak kenapa disiksa seperti itu? Penyebabnya apa? Awalnya itu katanya setelah harta dia habis, setelah hartanya Pita habis tuh mulai itu penyiksaannya dimulai gitu. Oh, jadi gini, dipacarin, kemudian ya mungkin waktu awal karena Vitanya cinta, merasa nyaman, merasa bahagia, diikutin keinginannya kali ya. Iya. Nah, kemudian ini apa namanya, di waktu awal mungkin tabungannya diambil. Iya. Berapa uang tabungannya? Kalau dari barang-barang sih totalnya 52 juta. Oh. Tapi kalau katanya BPJS kan dicairin. Hah? BPJS Ketenagakerjaan karena dia resign. Dicairin. Dicairin berapa BPJS dicairin? Kurang tahu. Oke, terus uang tabungan berapa? Nggak tahu ya kalau dari rumah bawa berapa sih juga. Oh, uang tabungan kan di buku tabungan kan? Kurang tahu kalau itu. Terus katanya mau buat pinjol. Oh, dia ngambil pinjol atas nama Vita. Iya. Terus? Pay letter juga diambil semuanya. Terus Punya Vita sebelumnya pakai emas? pakai udah dijual-jualin. Pokoknya habis. Artinya waktu awal diambilin tabungan, diambil ini mungkin waktu itu dijanjikan. Okay. Artinya waktu itu mungkin ya dalam keadaan cinta kayak gitulah ya. Mungkin dijanjiin. Habis tabungan, tidak ada lagi yang bisa diambil. Tumbuh emosi. Oh. Ya mungkin seperti itu loh. Nah udah habis semua. Nah, karena duit nggak ada duitnya. Kamu udah nggak ada duitnya sekarang gitu loh. Ya saya kepengennya kalau udah itu pulangin aja lah. Udah sana kamu pulang, kepengennya kalau bisa minta. Mungkin dia gitu. takut. Iya. Kalau balikin takut, mungkin takut dituntut. Iya. Gitu loh. No, jadi setelah uang tabungannya habis, setelah hartanya habis, baru mulai ada penyiksaan. Pengakuan korban. Mulai ada penyiksaan, ya mulai temperamen. Iya. Karena duit nggak ada, nggak bisa lagi jadi objek.